Film Korea pertama tahun 2023 ada di sini. Film yang baru saja dimulai adalah adegan penjara. Seorang pria dingin dengan senang hati memasuki penjara. Akhirnya melihat mangsa kali ini, seorang pembunuh. Bahkan ketika sipir masuk, dia mengeluarkan setumpuk uang. Sipir tidak mengatakan apa-apa. Tetapi yang mengejutkannya, tahanan mengeluarkan jarum dari sakunya. Sipir belum mengetahui bahaya yang mendekat. Tetap sesuai rencana awal meletakkan 2 lembar kertas di depan tahanan. Kemudian meletakkan pena dan memintanya untuk menandatanganinya. Benaran, bantu aku memenuhi keinginan pembunuhan terakhirku. Pria itu adalah ilmuwan otak top Korea. Karena telah meneliti otak si pembunuh. Dia tidak hanya membuat diagnosis neuropati yang salah, dia meyakinkannya. Akan membiarkan dia memenuhi keinginan terakhirnya. Tapi bagaimana orang aneh ini bisa berkompromi dengan mudah? Pria itu hanya harus menarik tawaran itu. Pada akhirnya si terpidana menandatangani persetujuan untuk mendonorkan otaknya. Oke. Tetapi pada saat yang sama, mengejutkan penjahat, pria itu baru saja menerima formulir persetujuan. Merobek kertas diagnosis medis di depannya, lalu menyatakan tujuan sebenarnya datang ke sini kali ini. Bagaimana seorang elit seperti aku bisa berurusan dengan seorang pembunuh? Hal memalukan semacam ini membuat narapidana sangat marah. Jadi segera penuhi keinginanmu. Tapi untungnya polisi mendengar gerakan mendorong pintu masuk. Pria itu pun berhasil keluar. Tetapi narapidana itu jatuh tepat di sebelah kertas sumbangan. Jadi dia belum menunggu orang untuk bereaksi. Formulir persetujuan donasi dimasukkan ke mulutnya, menunggu semua orang untuk mengontrolnya. Kertas donasi telah hilang. Ibunya. Semuanya seperti air yang dituangkan ke daun kentang, tapi dia tidak terburu-buru. Karena mengandalkan otaknya yang sangat luhur. Dia menduga bahwa keinginan untuk membunuh seseorang pasti telah didorong ke klimaks. Tetapi satu-satunya akibat dari tidak terpenuhinya keinginan adalah bunuh diri. Jadi seperti yang diharapkan, 2 hari kemudian si pembunuh muncul di berita. Tapi bukan karena kematiannya, tapi karena dia memutuskan setuju mendonorkan otaknya. Kepada siapa spesialis otak rumah sakit disumbangkan adalah Shin Haru. Ambil kertas donasi di luar. Tapi Dr. Shin Haru, bukankah ini dimakan olehnya? Tidak melihatkah? Kamu salah mengingatnya, kamu sudah tahu. Tidak salah, kertas donasi ini palsu. Sang asisten terpaksa meletakkan semuanya di luar ruang operasi. Dia seperti jiwa yang hilang pergi ke kamar mayat, tetapi dia tidak mengharapkannya. Tubuh yang terbaring di sana bukanlah seorang pembunuh, tetapi orang yang masih hidup. Sehingga baru-baru ini seorang penyanyi kondang yang sedang manggung tiba-tiba terjatuh hingga meninggal dunia. Ketika Myung-se sedang menginterogasi anggota keluarga, sang istri berkata bahwa suaminya ingin jatuh pada saat yang paling cerah. Itu sebabnya dia mengatakan dia berada di puncaknya saat tampil, mengendalikan arus di gelang ketertinggi. Arus tinggi yang sama menghantam otak besar, sehingga menghentikannya selamanya pada saat yang paling mencolok. Namun dihadapkan pada kesaksian jurusan sains, Myung-se hanya bisa meminta bantuan ahli Shin Haru. Siapa sangka pihak lain akan mengatakan bahwa dia berbaring diam di ranjang operasi, dan mengatakan itu karena simulasi adegan itu. Perilaku jahat ini membuatnya tidak mengerti apa-apa, tetapi karena menyelesaikan kasusnya, dia hanya harus mengikutinya dengan patuh. Tidak menyangka dia mendengar kata-kata marah asisten tentang kertas sumbangan. Tetapi sebelum dia memahami situasinya, bagian atas kepalanya tiba-tiba muncul dengan suara pemangkas. Detik berikutnya. Wah, ada apa ini? Pada saat yang sama, spesialis berada di ruang operasi lain. Bersiap untuk melakukan operasi untuk mengangkat otak si pembunuh. Tetapi menghadapi bahan penelitian yang selalu dia inginkan. Ambisi di matanya membuat orang merinding. Pada saat yang sama sekelompok orang berpakaian hitam juga menyerbu masuk ke kamar asisten. Pergi untuk menemukan tubuh si pembunuh. Mempercayakannya sepenuhnya kepada Dr. Shin Haru, itu terlalu berlebihan. Jadi mereka antek-dekan, tujuan mereka adalah mencuri makalah penelitian yang berharga itu. Pergi menemukannya. Tetapi pada saat mereka menemukan lab ahli,
kayu tersebut sudah terpasang di perahu. Otak lengkap ada di mangkuk batu. Siapa yang membiarkan kamu mengambilnya sendiri? Sisi ini seperti lautan api, sisi Myungse juga tidak kalah. Dia mencurahkan kesedihannya kepada temannya. Bahkan meminjam alkohol untuk menceritakan kisah palsu yang belum dikonfirmasi itu. Nah bagus, keesokan harinya ada artikel tentang kertas donasi palsu dan menjadi berita utama. Ini telah mendorong pakar lain ke ambang kritik publik. Jadi bos malah menelepon untuk meminta kesalahan. Dia juga harus berimprovisasi. Iya pak, aku sedang di luar. Lagi pula, pintunya diblokir dan dia hanya bisa pergi ke kantor wali kelas. Dan fakta bahwa dia mengambil materi ujian atas inisiatifnya sendiri kemarin, juga membuat hati direktur merasa benci. Harus mengatur pengawas wali kelas untuk tidak membiarkan hal ini diabaikan. Jadi selama dia tidak bisa mengambil donasi yang sebenarnya, wali kelas tidak akan bisa melindunginya. Itu hilang. Maka tak disangka, keesokan harinya dia berdiri di depan direksi untuk disalahkan. Aku dengan tulus meminta maaf, memalsukan kertas donasi untuk menyebabkan kerusakan pada rumah sakit. Sikap ini memberikan penghiburan bagi wali kelas, karena selama dia berani mengakui itu salah. Dia bisa meminjam pengaruh untuk menahan semuanya. Tapi sikap awal ahlinya juga tulus. Dia bahkan menyebutkan kejahatan si pembunuh, menyebabkan dewan bersimpati. Siapa sangka kemudian dia membalikkan sikapnya. Tapi jujur, tanpa aku, rumah sakit ini sudah lama tutup. Bisakah kalian tetap duduk di sini dengan nyaman? Apa yang dikatakannya juga benar, juga karena ada hadiah Nobel palsu. Rumah sakit kelas 3 di Korea baru saja menjadi lembaga penelitian otak terkemuka di Korea. Itu sebabnya dia begitu sombong, tapi dia tidak tahu pepatah di atas jembatan gantung. Dewan direksi setuju untuk memberhentikan semua posisi Dr. Shin Haru. Hasil ini membuatnya sulit untuk percaya, karena dia tidak pernah berpikir dia akan menganggur suatu hari nanti. Tetapi ketika dia sedang berpikir dalam-dalam, telepon tiba-tiba berdering. Halo Dr. Shin Haru. Aku yang orang pertama menyebarkan berita palsu, itu bukan berita nyatakan. Meski ahlinya dianggap brengsek, Myungse selalu tidak senang dengannya. Dia akhirnya menghilangkan amarah hari ini, jadi dia menelepon dan tertawa. Tapi bagaimana dia bisa mempercayainya? Satu panggilan telepon darinya membuat sang ahli menemukan jalan keluar. Keesokan harinya Myungse berlari ke kantor seperti biasa. Siapa sangka dia akan melihat wajah yang paling tidak ingin dia lihat. Mengapa kamu di sini? Selamat, wajah tampanku ini akan terlihat setiap hari. Tidak salah jika Shin Haru ingin mengambil posisi sebagai ahli dan ikut memecahkan kasus tersebut. Tunggu sampai dia mendapatkan prestasi di Departemen Kriminal Myungse, rumah sakit pasti akan menyesali keputusan hari ini. Sehingga dia bisa duduk di tandu 8 orang yang membawanya kembali ke puncak kemuliaan.